Halo, apa kabar? Senang sekali bisa ketemu lagi. Hari ini kita bakal bongkar rahasia dari sebuah rempah yang mungkin sering banget kita abaikan di dapur. Padahal sejarah dan kekuatannya itu luar biasa. Yap, kita akan bahas tuntas soal kapulaga, si ratu rempah. Oke, kita mulai dengan teka-teki ya. Coba bayangin, rempah apa sih yang paling mahal nomor 3 di seluruh dunia setelah saffron sama vanila? Jawabannya mungkin bikin Anda kaget nih. Betul banget kapulaga, rempah yang sering jadi bumbu rahasia di masakan kita ini ternyata harganya selangit. Bukan cuma karena wanginya yang khas, tapi juga karena proses panennya yang butuh ketelatenan tinggi dan harus dipetik pakai tangan. Jadi sebenarnya kapulaga itu apa sih? Sederhananya, dia ini biji wangi yang masih satu keluarga sama jahe. Tapi jangan salah, sejarahnya itu panjang banget. Orang-orang di zaman Mesir kuno aja udah pakai kapulaga loh. Bukan cuma buat masak, tapi juga buat parfum dan obat. Jadi ini bukan sekedar bumbu, ini warisan peradaban. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru, manfaatnya. Kita mulai dari perannya sebagai, katakanlah, perisai pelindung buat tubuh kita sehari-hari. Gimana ceritanya biji sekecil ini bisa punya kekuatan sebesar itu? Coba deh, bayangin analogi ini. Kapulaga itu kaya banget sama yang namanya antioksidan. Anggap aja antioksidan ini kayak bodyguard pribadi yang super tangguh, yang tugasnya jagain setiap sel di tubuh kita dari berbagai ancaman. Terus apa aja yang dilawan sama bodyguard ini? Pertama, radikal bebas. Ini tuh molekul-molekul jahat yang bisa bikin sel kita rusak, bikin cepet tua, dan memicu penyakit. Nah, antioksidan ini yang menetralisir mereka. Kedua, kapulaga punya senyawa anti radang yang kuat. Ini penting banget buat melawan peradangan kronis yang jadi biang keladi banyak penyakit serius. Bahkan, ada penelitian awal yang menunjukkan kalau kapulaga punya potensi bantu lawan pertumbuhan sel kanker. Tapi, untuk yang ini, risetnya masih terus berjalan ya. Oke, perjalanan kita lanjut lagi. Yuk kita lihat gimana kekuatan kapulaga ini berkeliling di dalam tubuh kita, mulai dari sistem pencernaan sampai ke organ vital kita, yaitu jantung. Anda pasti pernah dengar kan saran dari orang tua buat kunyah kapulaga biar napas jadi segar. Nah, ini sebenarnya cuma mitos atau beneran ada bukti ilmiahnya ya? Ternyata ini 100% fakta. Kapulaga itu kerjanya bukan cuma menutupi bau nggak sedap. Justru, sifat antibakterinya langsung menyerang akar masalahnya, yaitu bakteri penyebab bau mulut. Bahkan bakteri yang bikin gigi berlubang pun ikut diberantas. Jadi, ini lebih dari sekedar penyegahan napas biasa. Dan hebatnya lagi, manfaatnya nggak berhenti sampai di situ. Kapulaga itu udah dari dulu terkenal banget bisa nenangin masalah pencernaan, kayak perut kembung atau mual. Selain itu, dia juga bantu jaga kesehatan jantung dan bahkan bisa bikin saluran napas kita lebih lega. Wah, serbaguna banget ya. Oke, kalau buat perut kembung sih keren. Tapi gimana dengan masalah yang lebih serius? Misalnya tekanan darah tinggi yang jadi masalah banyak orang. Apa kapulaga bisa bantu juga? Nah, ini dia jawabannya, dan datanya kuat banget. Ada sebuah studi pada manusia yang menemukan kalau orang yang rutin konsumsi kapulaga, status antioksidannya alias jumlah bodyguard di dalam tubuhnya meningkat sampai 90%. Peningkatan drastis inilah yang dipercaya bikin tekanan darah mereka turun secara signifikan. Jadi, kapulaga ini beneran bantu dari dalam. Setelah kita tahu semua teori dan manfaatnya, sekarang gimana cara prakteknya? Yuk kita lihat cara super gampang buat ngubah kapulaga jadi ramuan manjur di rumah. Ini resep andalan yang gampang banget. Kalau tenggorokan mulai nggak enak, coba deh ramuan ini. Cukup geprek kapulaga, rebus sebentar bareng kunyit yang juga anti radang, terus saring. Kalau udah anget-anget kuku, baru tambahin madu. Alami dan melegakan. Masih ada lagi nih ide lainnya. Kalau lagi batuk berdahak, coba seduh kapulaga sama cengkeh. Kalau perut kembung, kombinasikan dengan rempah hangat lain kayak jahe dan kayu manis. Air rebusannya aja bahkan bisa jadi obat kumur alami yang super efektif. Praktis banget kan? Oke, setelah kita bahas semua hal-hal baiknya, sekarang kita harus seimbang. Ada sisi lain yang sangat-sangat penting untuk kita perhatikan. Mari kita bicara soal peringatannya. Poin utamanya adalah ini. Sealami apapun sebuah bahan, belum tentu cocok untuk semua kondisi tubuh. Kapulaga itu rempah yang kuat, dan justru karena kekuatannya itulah, kita harus bijak dalam menggunakannya. Tolong perhatikan baik-baik ya, karena kapulaga punya efek sedikit mengencerkan darah, sebaiknya dihindari kalau Anda sudah minum obat pengencer darah. Efeknya yang bisa menurunkan tekanan darah juga, berarti kurang cocok buat penderita hipotensi atau darah rendah.
Dan kalau Anda punya riwayat batu empedu atau sedang hamil dan menyusui, lebih baik batasi konsumsinya. Aturan paling amannya, kalau Anda ragu, selalu tanya dulu ke dokter Anda. Oh iya, sebagai info tambahan biar nggak salah beli, ada 2 jenis kapulaga yang umum. Yang hijau, ini yang paling sering kita lihat. Rasanya lebih lembut, sedikit manis, cocok buat kue atau masakan gurih. Nah, kalau yang hitam, ukurannya lebih besar, aromanya lebih kuat, dan ada wangi-wangi asapnya gitu. Biasanya ini dipakai buat masakan yang berat, kayak kari daging. Jadi setelah kita lihat sejarahnya, kekuatan ilmiahnya, resep praktisnya, dan juga peringatannya, pertanyaan terakhir saya tujukan untuk Anda. Si Ratu Rempah ini mungkin selama ini cuma diam di rak bumbu Anda. Tapi sekarang setelah Anda tahu semua potensinya, gimana cara Anda akan memanfaatkan kekuatannya? Terima kasih banyak sudah menyimak.